sekali-kali opening. Sobat skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di podcast Terserah. Dimana podcast bukan sembarang podcast. Betul. Karena kalau sembarangan itu sampah. Oh. Jauh. Oh. Kita mulai aja podcast kali ini bersama Bimo Hidayat. Tepuk tangan dong buat Bimo. Oleh. Berarti kali ini bintang tamu kita Bimo ya. Bimo. Oke. Gimana? Berarti ini sesi Q&A. Sebenarnya sih bukan bintang tamu. Apa tuh? Tapi ini Bintang ada, Inu. tapi ini ada yang nanya aja. Ya Q&A lah ya, Iya, sesi Q&A Jadi ya. kita mau undang Oke. pakarnya Oke. Waduh, jauh. dalam bidang Pertemanan. pertanian. Dia kan jago nanam pupuk. Ada pertanyaan pertama nih Dari mana tuh? disensor nggak nih? Sensor aja. Hah? Disensor lah, disensor lah, aja. disensor lah. Kalau disebutin nanti Takutnya Ada- Adam-Adam di sana itu pada penasaran Iya. dengan ya gitulah, tahu sendiri kan. Kamu nih si Adam. Mana sih? Pertanyaan pertama itu halo Mas Adam, Halo. suaminya Inul. bacain apa pertanyaan pertama? Ya pertanyaan pertama dari kita sebut Mawar. Di Mawar. sini pernah nggak sih kalian merasa jenuh di tongkrongan? Wih, bahasanya ngeri. Ini kayaknya orang-orang begini yang di tongkrongan tuh Bahasanya ngeri. kayak yang lain pada main ML dia sendiri. Nggak punya HP. Introvert apa gimana? Nggak punya HP. Gak punya HP. Buat pestor. Bilang lah. Introvert bukan nih orangnya Nggak nih. ketahuan nih orang-orang yang suka ikut giveaway tapi gak pernah menang. Menang Leopa gila. Menang apa? Menang baju, menang kaset. Dari mantan. Ya mungkin orang-orang yang nanya begini biasanya diajak ngobrolnya emang sifat dia aja sih yang begini. Dia rame, sebenarnya rame, tapi dia merasa jenuh-jenuh sendiri. Sama. Tergantung dia aja sih, misalkan dia mau berbaur. Menurut kalau kan biasanya kalau orang yang kayak gue nih ya, Ya. meskipun ada masalah, Ya. kalau emang rame ya gue ikut rame. Tapi kalau orang yang lebih banyak diem, biasanya dia jenuh. Oh. Dia itu Kalau nggak berak. spirit. Jadi dia itu padahal lingkungan dia itu rame, tapi dia ngerasa sendiri aja. Ngerasanya sendiri aja Ya. gitu. Berarti ya tergantung dari individunya sendiri ya. Ya. Individualisme. Individualisme. Bisa jadi dia tergolong introvert. Ya bisa jaim. Cuman kalau misalkan introvert, nah ini juga kadang salah kaprah nih gitu nih. Orang diam dikit introvert lu. Iya, maksudnya jangan mudah menuduh lah. Heeh. Kita kan nggak tahu masalah berat apa yang dialami. Aja. Seberat apa sih masalahnya? Makanya ajak kongkow dong. Iya, makanya Iya itu kan? diajak nongkrong Ajak, itu biar masalahnya itu dilupakan. kita gitu ajak loh. nongs. Tapi memang terkadang orang Iya tidak nggak? bisa berbagi masalah. Ada beberapa masalah yang nggak bisa dibagi sih. Kita kan tidak tahu. Iya, iya. Gue Karena salah. kan hidup Maafkan perkataan saya. Karena- Maafkan perkataan saya. Maafkan perkataan saya. karena kan seperti saya mencintai ibu negara yang di sana, tidak saya umbar di sosial media. Bohong, kenapa selingkuh? Mulut tuh jaga, mau gua di sini kita bongkar Bimo aja gimana? Boleh? Boleh. Kayaknya lebih seru Kan kayaknya. ini kan temanya mau Q&A. Takut kan? Emang Q&A kita siapa sih? Kita bukan siapa-siapa. Emang kita nggak buka kita ini bukan siapa-siapa ya kan, tapi Kita bakal jadi siapa-siapa. kaum hawa mana yang nggak kenal sama saudara Bimo Hidayah Aduh. yang pernah dibalas ya, direspon oleh Brisya Jodi sampai jungkir balik. Gitu emang. Mantan gue siapa emang siapa sih yang nggak tahu Bimo dan Riko kaum lendir? rasis lu. Apa-apa rasis emang dasar orang Indonesia. Tanggapan gue sih begitu ya. Maksudnya emang dari yang nanya ini aja, lu jangan di tongkrongan tuh jangan terlalu menyendiri, lu itu berbaur lah. Kalau lu gitu-gitu aja juga pasti ya lu sampai kapanpun kalau lu tetap jenuh, tetap ngerasa sendiri ya lu bakal gitu-gitu aja kalau nongkrong. Ya, jadi intinya mak, lu berbaur, lu ikuti alurnya, tapi jangan sampai lu terbawa arus. Maksudnya lu tongkrongan lu nih, lu berbaur dengan mereka, lu ikuti alur mereka, tapi jangan sampai lu terjerumus ke dalam ruang lingkupnya mereka. Misalkan apa mereka mabok atau mereka apa, lu jangan sambil ikut, lu mentang-mentang berbaur lu ikut-ikutan gitu loh. Tapi jangan, lu kadang- bisa mensortir, harus bisa mensortir. Tapi kadang gini sih. Tapi balik lagi ke individunya dia sih ya. Ya, tapi kadang emang bener sih, kadang jenuh kenapa?
kayak kita juga lah misalkan Makanya nongkrong nih. tergantung- kita emang lagi ngobrol. Tergantung Iya. tongkrongan ya. Iya, kita emang Ah. lagi ngobrol. Tapi Ah. teman itu sibuk main ML lah. Oh, Apalagi YouTuber apalagi sampai video iya. callan sama ceweknya. Iya, Oh. itu gua banget itu. Tapi enggak sih, gua bisa ngobrol sambil ngobrol. Cuman kan Sama cewek. ya biasanya kan emang kesel juga sih. Gua mendingan ngopi sendiri di warkop daripada nongkrong tapi sibuk main ML semua. Ya, benar. Itu sih kayak Benar, apa benar. sih? Lu buat apa lo? Lu di grup ngajak nongkrong tapi ujung-ujungnya lu sibuk sama diri Sibuk sendiri. sama diri sendiri. Kayak gitu. Bimo banget. Dan gue juga paling Tapi mungkin lebih tepatnya gini, sorry kok ya. ya. Lebih tepatnya gini. Tidak berbagi masalah, tapi setidaknya lo menghargai ketika lo datang ke tongkrongan dengan cara tertawa. Ya. Tertawa dan ya lu biasa aja sama tongkrong. Maksudnya ngobrol. Ya, iya makanya maksudnya kalau lu mau dihargai ya hargain orang dulu. Tutup Yang di HP sekitar lu. Lu berapaan mau? Gua thanks sini, nonggeng. Ya. Tapi gue boleh jujur nih ya. Kalau gue sih agak kurang serak sama yang namanya itu tongkrongan kayak misalkan satu circle-nya itu tuh misalkan game semua nih, ya kan? Fokus sama game terus tuh, kayak nggak ada pembahasan yang lain. Bener gak sih? Gue kadang bingung aja gitu loh dengan pemikiran mereka. Ibaratnya taruh emang dia itu pecinta mungkin hobinya mereka itu main game ya kan. Cuman emang nggak ada yang bisa untuk dibahas lebih Main game gak ada prestasi, ngabisin duit orang tua doang. terkecuali dia itu main game, dia ikut kompetisi, emang dia tim e-sport atau apa yang menghasilkan. Tapi meskipun dia emang tim e-sport atau apa ya menurut gua. E-sport. Iya, E-sport. Toko sepatu anjing. ya maksud gua mau dia pemain jago atau bang jago lah, neng jago. Tapi dia tahu kondisi lah dia lagi di mana gitu loh. Main Beda game halnya itu. kalau dia masuk ke tongkrongan lain. Ya, E-sport. maksudnya, Iya. mau tongkrongan lain apa gimana pun. Ya kalau ke tongkrongan dia main game semua susah juga sih maksudnya. Susah ya, juga, gitu. susah Cuman juga. kan kalau emang kayak tongkrongan yang bener-bener emang mau nongkrong niatnya mau silaturahmi, dia Ya, tahu silaturahim. tahu tempat di mana dia main game, di mana dia nongkrong berdiskusi. Iya. Kayak gitu. Harus apa tuh mendapatkan sesuatunya itu yang pas gitu loh, ya kan? Karena kan tongkrongan kita kan bukan hanya sekedar ngopi ngerokok. Iya. Kita tukar pikiran. Tukar Ya kan? pikiran. Gimana Kita nih sharing mainnya? sama teman Sharing. satu sama lain. Ada masalah ya apa kan? nih lu Ada gini masalah kan? apa, ya kan? Kadang kita kan nggak bisa kadang ngebantu. yang punya masalah besar tongkrongan akhirnya nggak terlalu dibebani kayak oh gue punya teman-teman banyak nih gitu kan. Ya. Ah buat apa sih gua misalkan kayak ada masalah percintaan buat apa sih gua galau, gua punya teman-teman gitu loh. Iya. Gue punya teman banyak nih kalau misalkan gue lagi banyak duit. Iya sih begitu emang jancok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, langsung dari ke pertanyaan kedua. Dari Kuntum. Sally. Kuntum. Kita samarkan namanya. Oh iya. Kuntum. Maaf Sally. Sally. Lu jangan dipertegas lagi Bimo. Pertanyaan kedua itu cara menghadapi sifat masing-masing dari kawan-kawan kalian. Wih. Oh, mungkin di tongkrongan itu kayak ada yang baru dikit baper. Nah, semenjak ada kata-kata baper nih yang emang seharusnya emosi. Ya. Terus orang ngomong, "Ah, baper lu." Jadi kan kita kayak Baper kayak gimana ya kan? mau marah itu, aduh anjing udah ada kata baper lagi. Baper lu. Tapi sebenarnya Baper baper, lu. baper ada istilah lain loh. Apa tuh? Bagi peran. Iya loh di tongkrongan. Kadang ada yang tertawa, ada yang menyudutkan topik menjadi kisah yang sedih ataupun seram. Bagi peran dong, Oh. agar tongkrongan tidak jenuh. Tapi kan orang tahu-taunya baper bawa perasaan mungkin. Ya karena itu Pas sebenarnya sifatnya sih masih kaum pengadut TikTok. sebenarnya sih menghadapi sifat masing-masing ini sih banyak ya. Aduh, aku menyalakan platform nanti aku disalahkan lagi. Ada yang sifatnya baper, terus ada yang sifatnya mau menang sendiri. Ada. Menang sendiri, Egois ya kan? terus kikir, Ya. Malas kalau misalkan dibantuin minta bantuan dari teman. Ya gitu. Kadang nih, kadang yang Dia nyindir gua Bim. Dia nyindir gua Bim. Tertawa menyakitkan. Sudah puas? Gue bisa 2 jam tertawa. dan lu Biar- tak biar- pakai tahu mati gua. biar Kita closing aja ya langsung ya. Biar kayak video lain yang 2 jam nggak ngapa-ngapain. Anak sultan. Ya kadang ada yang kikir lah, kadang ya misalkan kayak
mau begini kan. Mm-mm. PT-PT paling dikit. Melayangnya paling melayang dah tuh dia. PT-PT Ceban paling melayang pokoknya. Adalah tongkrongan yang begitu. Kalau kayak Ada. gitu nggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah adalah ketika patungan tiktak, butiran dia lebih banyak daripada kita. Bisa dapat remehan doang. Kan kasihan ya nggak kebagian apa-apa ngejilat rasa asinnya itu di bungkus tiktak. Nggak punya rokok, kita patungan beli rokok nih bentar, ya kan? Kita nggak punya rokok nih, wih nggak ada rokok nih, ya udah kita patungan yuk, patungan set, beli nih sebungkus nih, sobek, set, gua ngambil sedikit aja ya, setengahnya, sisanya kasih, sisa 3 batang 4 batang, yang ngambil sebungkus tuh. Hampir Itu sebungkus. egois itu. Ih, geli. Ini loh, ada orang Ih. dia patungan emang Ceban, takaran Ceban kan setengah ya. Iya. Kalau di filter Iya, ya kan, iya. setengah biasanya. Mentang-mentang dia patungan Ceban, dia ngambil setengah. Maksud gua tuh sama-sama gitu loh. Sama-sama lah. Sama-sama gitu loh. Gua mau malah nggak kikir gua tuh. Nah, untuk yang buat apa namanya? Buat menghadapi sifat yang baper, ya lu tahu inilah, misalkan diajak ngobrol sama dia atau mau nge-reaction dia atau ngecengin dia, lu tahu takarannya. Enaknya nyindir orang di video. Kayak gini Iya. deh, emang ini kan tanya. Ini emang pertanyaan. Enggak, coy. Kebetulan aja. Kebetulan menyangkut ke hal itu. Iya, siapa tahu kan ada orang yang bikin SW buat nyindir temennya. Jadi suatu pembelaan untuk diri dia. Kalau semua jawaban kita ini benar. Ya, Tapi lu jangan dibongkar juga, cuy. Orang lain, maksud orang lain. jauh dari kita lah ini mah. Jauh ya. Ada lah yang begitu. Bukan tongkrongan kita ya, Ya. pokoknya ya. Orangnya juga udah bukan tongkrongan kita ya. Kan kita kan nggak nyebutin inisial SY. Cara menghadapi sifat yang baper kebanyakan memang si tongkrong itu ada yang baper. Karena gimana ya? Lu kalau emang nggak mau baper, wajar lah, namanya ceng ini pasti tuh tiap orang tuh pasti ada, maksudnya bakal kena masing-masing. Ngeceng itu bakal kena masing-masing di diri dia. Iya. Kalau lu nggak mau baper ya nggak usah nongkrong. Maksud gua gitu loh. Udah paling benar kalau misalkan lu nggak mau baper, lu nongkrong sama anak majelis. Udah paling Iya, benar. udah paling benar itu. Dapat ilmu, Pahala dapat. Pahala tidak ada dapat. yang menghina. Tidak ada yang menghina. Tapi dihina sama orang yang bilang, "Ah, suci lu." Iya dong, banyak loh. Iya sih. Kita ngepost tentang agama pun, gua tahu sifat lu. Gua tahu keseharian lu. Aib lu ada di gua. Jangan so suci lu. Padahal mah niat dia tuh baik untuk memperbaiki diri ya kan. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ya begitulah namanya teman. Yang menjadi masalah adalah ketika lu berbicara kebaikan Wah. diselipkan dengan keburukan. Jadi Aduh. berkedok ya. Siapa tahu aja bikin SW itu cuman buat menyenangkan gebetannya. Iya, benar. Ya sih. Ya zaman sekarang banyak kok yang buka dua begitu. Kadang yang buka dua bukan karena sifat aja, emang kebanyakan sih karena sifat. Misalkan di tongkrongan dia bagaimana, taunya di luar bagaimana, Iya, benar. kayak begitu. Ngomong baik ke cewek, besok aja kencipukan. Anda buruk. Oke. Dari nada, dari Ntar dulu kedatangan host kita. Host Yang- utama ya kan, yang selalu telat datangnya. Habis ngasih makan lele. Benar. Oke, pertanyaan ketiga dari nada pencitraan nih. Citra Lestari, kan disamarkan. Iya sih, ya udah. Tadinya gue pengen nama bunga, cuman kan nggak lucu kalau gue namain bunga bangke. Pertanyaan terakhir nih yang ketiga. Cara kalian kalau ada yang salah cara kalian kalau ada yang salah enakan ngomong di depan orangnya atau di belakang orangnya? Tegar gimana Gar? Menurut lu? Gar, menurut lu gimana Gar? Enakan gimana nih? Ada pertanyaan nih dari Citra Lestari yang Yang punya kawasan curug. Sebenarnya emang apapun itu enakan ngomong di depan sih. Ya, Cuma benar. balik lagi ke orangnya. Ya. Kalau gue tipikal orang gue nggak enakan banget kalau jadi orang. Ada yang emang orangnya frontal banget. siapa tuh? Ada yang orangnya frontal banget. Gua ya. Ada yang main asal. Tapi emang kadang sebenarnya mendingan di depan sih, karena itu pujian itu lebih jahat dari kritikan. Karena tuh puji tuh orang merasa puas. Tapi balik lagi. Kalau kritikan tapi enggak, sorry mau gua potong. Tapi balik lagi, ketika kita ngomong di depan, hargai dia juga. Maksudnya jangan ngomong di keramaian. Iya. Iya. Benar. Itu mental loh. Dan juga mungkin dari ini sih. Kadang orang yang emosional gitu. Kalau misalkan kita rasa
apa sama orang itu, terus kita penyampaiannya tuh dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang membuat orang itu marah atau enggak Jengkel, ya. jengkel. Ya kan kembali ke pertanyaan tadi kedua, baper. Ini cara mengatasi begini, kayak gitu. Sebenarnya apapun itu enakan ngomong langsung di depannya daripada ngomong di belakang. Kalau ngomong di belakang ya nggak dapat ya si orang itunya juga kayak Nggak bakal kita tahu. kita juga nggak lega gitu loh. Iya. Kalau ngomong di depan kan lebih enak ya. Tapi mungkin orang balik lagi ke orang-orangnya atau ada orang yang nggak enakan. Gue jujur gue orang yang nggak enakan. Si kucing. Sama orang yang sama orang yang berfrontal ada lah pasti. Ya, enak frontal sih. Terkecuali dalam satu circle itu satu orang itu membuat kesalahan banyak. Omongin dulu di belakang, kita rangkum dulu. Eksekusi mati. Emang lebih bagus nggak ada rahasia-rahasiaan sih. Seperti ini. Kadang gimana ya? Kadang nih, gua nongkrong sama Nova sama Riko. Enggak, gue nggak pernah nongkrong Terus sama Tegar lu. nggak ada, Tegar yang diomongin. Terus Gantian rolling. Riko Tegar sama gua, lu nggak ada, lu yang diomongin, jadi Sering- gantian kayak sering gitu loh. terjadi. Kayak gitu sering terjadi. Pas ada orangnya merasa paling baik. Mencari pencitraan. Enggak kok, gue nggak ngomongin. Enggak kalau nggak ada lu. Cuma ya emang gitu sih. Kalau mendingan emang sebenarnya nggak ada rahasia-rahasiaan sih di antara circle lu gitu loh. Itu kalau misalkan lu pengen banyak teman. Ya. Ya kalau lu pengen musuh ya lu setiap tongkrongan lu gibain aja orang semuanya. Kalau gua Niscaya. paling males sebenarnya ada masalah sama orang tuh. Kayak nggak nyaman gitu loh. Ya, ada aja Yalah, yang ada aja gitu mending yang banyak pikiran- kawan daripada lawan. Buktinya kesini ya. Gimana gitu. Tapi lu kesini aman gak? Ya, menurut Riko gimana nih? Kayak Meriko bajingan. Apa nih? Apa nih? Nah, pertanyaan itu dari Citra itu cara kalian kalau ada yang salah enakan ngomong depan apa di belakang? Ya semua pasti semua juga teman-teman semua pasti tahu jawabannya. Lebih baik ngomong di depan daripada ngomong di belakang. Karena gue juga pernah yang namanya diomongin di belakang pada saat gue gila sama cewek. Pasti itu sih. Pernah gue tahu, cuman gue lebih Gua iya. selalu- Gua yang ngomong. Gua yang ngomong. Sebenarnya kalau ya kita nggak usah munafik lah. Pasti juga kita pernah ngomongin di belakang. Pernah. Cuma kita tuh nggak usah munafik lah, nggak usah munafik lah. Iya. Cuma gimana ya? Karena kan kalau gak ada gibah gak seru. Tongkrong tanpa gibah nggak seru. Gak seru. Emang sebenarnya sih mulut cowok tuh lebih julid. Iya, benar, Daripada benar. cewek. Serius. Benar. Kalau ngomongin orang tuh pasti bener-bener nyakitin daripada cewek. Iya, Kalau juga. cewek kan, lu jeng, tahu nggak jeng? Gitu kan cuman kayak. Ya kalau cowok tuh udah intinya, lu langsung eksekusi. Iya kan kalau cewek kan nggak suka sama orang. Ih udah nggak ada dia, ada dia gue nggak suka lah udah. Paling dijauhin doang. Udah pokoknya Dijauhin. Titik gue nggak mau ke tempat ini seumur hidup. Gara-gara ada dia. Kan kalau cowok Beda. lebih jahat lagi loh. Lebih jahat. Dia mengumpulkan teman-teman yang lain untuk menyerang orang yang salah itu. Jadi ya begitu ya, lebih baik lu kalau lu nggak suka sama seseorang ya mendingan lu ngomong di depan. Tuh. Ya terlepas dari itu setelah dia mikir apa enggak, ya itu urusan dia. Kalau sampai kita udah ngomongin di depan juga dia belum bisa mikir juga, nggak tahu diri. Sementara kita lihat ibaratnya taruh nih misalkan lu sama cewek lu nih, tak. Lu dekat lu bela-belain sama cewek lu, tak. Saat lu misalkan lu udah kelar sama cewek lu, larinya ke siapa lagi kalau bukan sama teman? Ini kayaknya Contoh kayak gua nih. Penyesalan. Gitu. Ibaratnya penyesalan pasti datangnya di akhir aja. Nah makanya sebelum lu menyesal, sebelum lu ditinggal sama teman-teman lu, bertobatlah kawan. Ada pertanyaan nih dari Agus Koreng nambah. gini. Suara titit-titit gitu. Itu jam tangan mahal biasa. Oh, jangan. Ini ada pertanyaan tambahan nih dari Agus Koreng. Gimana sih cara ngadepin salah satu di tongkrongan yang dewasa ketika minta pendapat tapi dia tidak menerima pendapat kita padahal dia sendiri yang minta nih. Ini dari Agus Koreng nih ya. Gimana cara ngatasinnya? Apakah diam atau kok gimana nih? Coba nih dari Tegar dulu nih. Gimana? Ada orang dewasa. Ya, Ya, maksudnya yang lebih tua lah. lebih tua. Di, Dewasa. di tongkrongan kita. Dia minta saran. Minta saran. Cuma pas kita udah ngasih saran, Dia tidak nggak didengerin. Malah masih kayak gitu aja sama. Masih tetap Tetap keke dengan pendirian dia. Pasti satu jawaban tolol. gue bingung aja gitu sama orang kayak gitu tuh, maksudnya gitu loh. Mentang-mentang dia lebih
umurnya lebih Jauh di tua. atas kita ya. Oke, bisa bilang jauh lah. Mungkin dia mikirnya pengalaman dia lebih banyak. Ya omongan kita tuh cuma sekedar angin berhembus belaka. Kentut. Jadi ya dia gimana ya, omongan kita tuh didengerin cuma nggak ditanggap. Iya, nggak ditanggap. Iya. Karena ya pasti juga yang ngasih sarannya juga jengkel sih lama-lama. Kalau Oh, kayak gitu. jengkel loh. Buktinya kemarin perang besar. Ada di Zimbabwe itu Iya, perang iyalah. negara apa? Tapi kan umur doang boleh tua, tapi kan kalau dewasa kan pilihan. Iya betul. Dewasa Bukan pilihan. Apa? Nih, gini loh. Gitu aja. Dewasa itu kan bisa kita kategorikan sebagai pengalaman. Iya. Ya kan? Karena kan pengalaman itu tidak tergantung dengan umur loh. Iya. Ada yang umurnya sudah tua tapi Iya. pengalamannya mungkin lancar saja. Iya betul. Memang banyak, Betul. tapi dia tidak mengalami apa yang orang baru misalkan yang umurnya lebih muda merasakan Iya, itu. iya. Ya kan? Iya. Kan belum tentu masalah dia sebesar-besar apa Tapi sih. nih, kalau misalkan kayak gini gue rangkum pertanyaan nih. Ini dari pribadi gue ya. Misalkan kayak lu Pribadi nih ya. Ya pribadi gue nih. Gue Oke. bertanya nih ya kan. Nih, kayak tadi lu jelasin seperti itu kayak misalkan pendewasaan itu ya kan tidak terpaut oleh umur lah ya Iya, kan. Kedewasaan memang. itu tidak terpaut oleh umur. Nah, pertanyaannya adalah jika dia umurnya itu sudah lebih daripada kita, otomatis pengalaman hidupnya dia udah lebih dong daripada kita yang masih ini, ya kan? Dan dia merasakan bahwa pengalaman hidupnya dia itu tuh lebih daripada kita. Iya. Tapi dia juga masih minta pendapat ke kita juga gitu Iya, loh. karena kalau kita rinciin lagi, maksudnya kita lihat, kita talaah lagi asik. Telah bahasanya. Gini loh. Kebodohan itu muncul dari orang-orang dewasa loh. Baru orang yang muda mencontoh. Benar nggak, Gar? Kebanyakan seperti itu. Maksudnya perilaku orang dewasa yang sering terjadi terlihat sama yang lebih muda dicontoh. Pengalaman buruk itu jatuhnya, Bos, bukan pengalaman yang gimana-gimana. Yang seharusnya tua yang mencontohkan yang muda, malah muda yang Mencontohkan yang tua. nah, kayak gitu. Jadi terbalik lah. Emang sekarang dunia terbalik. Yang di Apa Cirawas terbalik? bukan? Bu, film dong. Hakim dong, Hakim. Apa? Hakim. Ya, bisik idoi. Ngomong gue samarin anjir. Itu si aku mau ngomong. Itu ngomong lo. Kebiasaan. Ya, maksudnya oke lah, pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita yang ada Bisa ada nggak pertanyaannya? Bentar deh. kita rangkumin lagi. Rangkumin aja. Maksudnya dari sebuah pertanyaan ini alangkah baiknya tongkrongan yang seperti apa sih yang diharapkan? Emang habis pertanyaannya? Karena follower sedikit. Oh, yang nanya jadi iya. dikit. Tapi yang gue bingung satu loh. Maaf ya, itu nanya ke HP siapa? HP gua. Ke HP Bimo. Kan emang ada, kan di-upload ada yang nanya lewat WA. Tapi kok cewek semua yang nanya? Ada Enggak. cowok. Namanya kita samarkan. Oh. Kan tadi gua bilang namanya Bunga. Kan yang nanya si ini Udin Pengkor. Maaf, saya tidak tahu. Disamarkan, Saya tidak Bos. tahu, maaf, saya tidak tahu. Karena kan hidup itu butuh settingan. Semuanya tuh sekarang apa-apa settingan. Mau dapat duit aja settingan sekarang. Ya, apalagi pertanyaannya? Jadi settingan ya. Aduh. Yang ini settingan gak sih? Enggak lah, settingan gimana? Apa itu settingan? Apa itu settingan? Nanti kan ada WA-nya. Ntar kawan-kawan bisa lihat sendiri kalau misalkan kita memanipulasi. Jadi tongkrongan apa sih yang diharapkan sama yang ditanya-tanya, yang bertanya ini? Oh, Jadi Mungkin kita dari- cari dari Tegar dulu. intinya. Intinya. Intinya intisari. Bukan toko roti ya? jadi gue tuh kalau misalkan emang tongkrongan. Gue demen sama orang yang benar-benar bisa menjaga circle-nya sendiri. Jadi kalau misalkan di circle dia itu ada yang melenceng atau enggak gimana. Jadi sama-sama bisa ngelit orang itu loh. Bisa balikin lagi ke jalan yang benar. Gitu. Ngerangkul. Nah, merangkul kayak gitu. Tapi bukan homo ya. Demen aja gitu sama orang-orang bisa menjaga circle-nya gitu. Apalagi yang bisa saling membantu, saling membangun satu sama lain dalam circle-nya. Enggak cuma dipandang dia teman gua. Nah, terus kenapa? Kalau dia temen lu kenapa?
cuma sebatas kayak gitu doang gitu. Dari Riko mungkin. Ya Fatar Kabar Riki. Intinya apa nih? Pertanyaannya? Yang tadi makanya otaknya tolong dipakai dong. Oh iya. Keberatan kacamata kayaknya nih. Biarin dah. Buida. Rapotnya ditarik lagi. Dihapus bahasa Indonesia. Masih ada sangkutan. Jadi kalau menurut gua tuh rangkumannya ya tongkrongan yang paling enak yang diimpikan ya kan, yang diharapkan ya kan, adalah tongkrongan yang enggak cuman melihat itu tuh teman tongkrongan lu itu sebatas teman biasa, tapi lu anggap sebagai teman tongkrongan lu itu tuh sebagai keluarga lu. Itu yang paling diharapkan sih. Jadi saat lu ibaratnya lu susah apa gimana ya, yang lain siap membantu. Dan itu pun bukan membantu sekedar kayak benar kata Tegar tadi bilang, ya lu teman gua, bukan. Jadi itu lu tuh udah gua anggap saudara jadi gitu itu loh. kayak bukan nanya tapi peduli. Dah, Kayak gitu. Intinya gitu. Awalnya kan cuma lu kenapa? Ah, Oh ya udah, sekedar baik-baik kepo, aja ya. sekedar kepo. kalau Sekedar peduli kan, kepo. lu di mana? Gua OTW sekarang, lu butuh apa? Lu di mana? Di rate doang. Jarang sih nemuin orang yang kayak gitu, kayak bener bisa menjaga circle gitu. Sulit, benar. Temen minta tolong gitu kayak gitu. Gue di mana? Gue lagi mogok nih. Kalau gue pribadi gue kadang suka malas. Gue pernah gitu. Gue lagi mogok nih. Aduh gitu kan. Gua kemarin pun mogok lewat pasar. Kenapa Nop mogok? Udah. Kan di ini di apa namanya? Di jejak. Di step. Tolong dong dari kampung Posar kelihatan dikit elegannya, jangan kata Dijejak. iya, jangan dibawa dong. Step yang anak orok. Kadang kan kalau misalkan minta tolong segala macam. Cuma kalau di saat kondisinya kita lagi sibuk atau Iya. kayak kan gimana? Kayak- Kan bingung. Kayak contohnya, tolong gue anterin lamar kerja dong. Coba Iya tuh kayak gitu tuh. yang minta anterin enggak ngotak aja itu suruh mobil. Iya, emang terkadang yang minta anterinnya juga bodoh. Terus yang minta tolongnya juga kadang juga nyakitin. Enggak, gue mager. Besoknya gua kerja pagi, Nop. Ya Allah. Capek gua ya kali gua ke Jakarta pulang Tangerang, besoknya lagi Jakarta lagi kan capek. Lusanya bentar. bentar. Lusanya minta dianterin ke Juanda. Tapi gue gak enak. Enggak, gua enggak minta tolong ya. Iya, tapi Gua minta tolong lu, malah woi, coba aja lu, coba chat Bimo. Ih, enggak enak ya gua. Kan gua enggak ini. Tadi gue udah memperhalus loh. Biarin aja gua mah lebih terus terang gua mah orangnya. Enggak ada ketertutupan gua mah. Bagus. Kan ini banyak ngomong di depan. Nah, bener. Bagus. Seperti tema kita ngomong Pantes di depan. pantes banyak pembenci. Makanya itu salah satu contohnya tuh kan masih susah lah buat nyari tongkrongan tuh ya, yang bener ngejaga circle-nya gitu loh. Masih susah. Pada pentingin egonya dulu. Kecuali lu Ada. tongkrongan lu masuk ke film atau nggak FTP. Kok itu mah pasti indah semua. Indah semua. Itu mah pasti indah semua karena kan tersusun sesuai skrip. Iya, kan kadang nyakitin juga, maksudnya kita digebukin orang, ditanyanya cuman, baloknya gimana? Aman nggak gitu. Kepala kita mah padahal berdarah. Kadang kayak gitu sih emang. Mau digebugin sama orang takut motornya lecet. Kayaknya kita ngehina SY mulu ya. Inisial. Dari tadi kita inisial SY. Itu siapa? SYAO. Itu panggilan akrabnya Anto. Oh. Namanya mirip ini ya, vokalis Samson dulu itu ya. Siapa itu? Siapa? Orang kiri tuh yang belakangnya. Siapa dong? Coba tolong jabarkan dong maksudnya. Lu siapa? Iya siapa? SY. Emi. Katanya gua nggak enakan. Lebih baik ngomong di depan. Ini di depan kita, depan kamera loh. Ntar videonya kirim ke dia. Bikin SW aja cukup. Ya intinya apa nih? Intisari. Inti dari semuanya apa nih? Intinya mah rangkul kawan-kawan lu. Rangkul bener kata Tegar circle lu ya kan. Jangan sampai lu mengecewain mereka, apalagi sampai mengkhianati mereka. Itu jangan Karena sampai. kepercayaan itu mahal. Nah, benar.
Perhatian tuh mahal. Karena gue pernah ditikung juga sih sama sahabat gue sendiri. Ya kadang juga yang menikung-nikung gitu loh. Gitu loh, bangsatnya menikung gini lah. Dalam arti dia selalu punya pendapat yang kayak gini loh. Kan cinta nggak bisa dipaksain bro. Beda bos, beda. Cinta tidak bisa dipaksakan, tapi lu merebut cinta orang yang sudah nyaman sama orang itu, tapi lu rebut, lu kasih harapan ke ceweknya sampai bisa lu dapetin, itu parah. Inisialnya DK ya. Kadang ada orang yang nyari alasannya sebelum janur kuning melengkung. Lu kan tai kayak gitu. Bebas Lah tai. Ya aneh loh. nyari penyelamat. Iya aneh maksudnya dalam arti. Ya gimana? Gimana ceweknya sih? Iya sih. Sebenarnya Kalau kalau ceweknya ceweknya nggak welcome, Iya. ya semua baik-baik aja. Ya. Tapi kan karena welcome, Oh masalah yang kemarin ya. karena welcome ya jadi semua tidak baik-baik saja. Kayaknya penonton bisa menilai yang jahat dari sini omongan siapa. emang di tongkrongan tuh sebenarnya nggak ada masalah kayak ekonomi sih. Cuman Korek hilang, Diambil nggak jauh kawan. dari temen. Iya, Ya. yang masuk akal lah. Lu bawa cewek lu ke tongkrongan lu, misalnya kalau nggak ada satu atau nggak dua dari kawan-kawan lu, di antara kawan-kawan lu itu yang suka sama Yang cewek. naksir. Yang naksir.